Selanjutnya dari Francisca Sunarti Bunda, dia bertanya, ada 147 hak cipta dan hak paten sertifikat internasional Angka Wijaya sampai Eskro Nyi Ageng Serang dan Diponegoro. Tanggapan Bunda bagaimana? Adalah benar yang saudari sebut 147 hak paten atau mungkin bahkan lebih yang berupa eskro. Itu adalah benar. Walaupun yang saya ketahui yang ada di keluarga kami itu tidak ada eskro yang atas nama itu. Tapi kalau eskro seluruh dunia, bahkan eskro untuk beberapa bank yang ada di Indonesia itu ada di situ. Gitu. Saya melihat eskro ini itu lambangnya itu segitiga bolak-balik. Hampir sama dengan simbol negara Palestina. Itu eskro bolak-balik yang ditulis di situ adalah eskro dunia. Dan semuanya eskro-eskro bank di dunia pun ada di situ. Termasuk yang di Indonesia. Mungkin kalau diperkenankan suatu ketika nanti kami akan tunjukkan eskro yang ada di simpanan kami juga atas nama bank-bank yang ada di Indonesia dan juga perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi kita juga sudah difahamkan itu. Jadi seluruh dunia itu eskronya tidak bilang sebagian, nyatanya memang ada di kita. Yang dibilang eskro bolak-balik tadi, gambarnya 3 gunung. Jadi formasinya seperti bintang, dibalik kemanapun tetap bintang. Seperti bendera Palestina. Itu adalah benar. Jadi kalau bicara iskro itu induk kan Bu. Jadi yang pegang iskro berarti sudah ngerti asal usulnya. Karena semuanya itu kalau dikembalikan dalam bahasa kita saat ini, siapa yang pegang eskro daripada urusan itu, baik itu bank apa dan segala macam, berarti dia yang berhak atas apa yang ada. Berarti kan yang punya modal adalah yang punya eskro, yang punya urusan adalah yang pegang eskro. Begitu yang kami tahu. Tapi mungkin sebagian ada yang paham, sebagian saudara-saudara kita juga masih belum paham. Jadi kalau berbicara eskro, itu sudah bicara induk sudah, yang tidak bisa diotak-atik. Seperti itu. Selanjutnya dari Tetep Enjoy, dia memberikan pernyataan, asal mula disebut harta amanah itu sebenarnya dari mana? Banyak banget yang penasaran. Tanggapan Bunda bagaimana? Oh gitu. Jadi yang penasaran asal muasal kita itu jadi punya harta, kemudian jadi aset sebutannya, yang mana sangat banyak sekali yang bisa dinikmati oleh beberapa dan banyak negara di luar sana, termasuk juga Indonesia. Nah, kalau kita secara logika ya, harta ini itu kehendak daripada yang kuasa. Maka kita bisa sebutkan harta ini adalah ridhonya ilahi
kaitannya dengan Gusti Allah Tuhan kita dalam keyakinan saya. Kalau bukan darinya mungkin semuanya itu tidak akan ada juga. Jadi tidak lain tidak bukan kita kembali berpikir kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena semuanya ini kalau tidak ada izin yang terjadi yang dikehendaki oleh Tuhan mungkin tidak sedemikian adanya. Maka itu ridho ilahi ya toh yang disandikan dengan IR bisa karena ini semua kuasanya sandinya dengan IR jauh juga yaitu ilai robbi, maka semuanya itu ada di dunia ini. Tapi kalau secara sejarah yang diberikan kepada leluhur orang tua kepada kami dan kemudian kami pelajari bahwa harta ini ada sejak nenek moyang kita, sejak leluhur kita. Jelasnya kalau itu yang terjadi berarti waktu zaman kerajaan baheula. Makanya kita sebut dinasti. Yang kita tahu dalam sejarah bahwa di Nusantara ini kan mungkin bisa dihitung beratus-ratus atau beribu-ribu kerajaan. Walaupun itu kerajaan kecil. Nah dari seluruh kerajaan-kerajaan yang waktu itu dikuasai oleh kerajaan-kerajaan yang notabene dikenal di Indonesia seperti Majapahit, Mataram, Pajajaran dan seluruh kerajaan yang lainnya. Jadi leluhur kita itu dulu cara mendapatkannya selain itu juga dicari juga dengan keahlian-keahlian leluhur kita. Dari mulai berdagang, bercocok tanam. Ya mungkin zaman dulu juga sudah ada. Yang namanya orang itu mengolah tambang. Dengan cara tradisional. Itu mungkin sudah ada. Nah mungkin karena kekuatan daripada kerajaan-kerajaan di masa lalu itulah. Sehingga yang sekarang itu menjadi Nusantara atau Indonesia ini mempunyai aset tadi. Sama mungkin sistemnya seperti sekarang ini di negara kita. Ada beberapa usaha, ada beberapa perusahaan, ya toh. Dan segala sesuatu yang milik kita dipakai oleh orang luar sana sehingga kita bisa mendapatkan royalti, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang tidak kita pakai sendiri dipakai oleh luar negeri sana, sehingga kita punya royalti atau fee. Nah itulah, jadi dikumpulkan ketika mau berdirinya negara Republik Indonesia ini. Dari 9 kesultanan dari kerajaan besar dari kerajaan-kerajaan yang ada sampai dikuasakan pada 9 kerajaan atau 9 kesultanan yang kemudian dilimpahkan kepada pendiri negara Republik ini yang menerima pelimpahannya sehingga diurus oleh beliau dan semua kembali dengan seluruh perjanjiannya. Karena itu hak daripada leluhur kita yang akan diteruskan oleh generasi kita. Dengan berbagai cara keilmuannya beliau. Dengan keahliannya yang mumpuni. Sehingga aset-aset itu, harta-harta itu bisa kembali kepada Nusantara. Yang walaupun saat itu pasti atas nama beliau.
Jadi sebelum cerita republik itu leluhur kita, masa dinasti, itu sudah punya modal yang dipakai di luar sana. Sama, terima profitnya juga. Dalam sekian tahun, sekian banyaknya. Itu sudah ada hitungannya dan itu berlaku. Jadi kita kalau kepingin lebih paham, memang kita harus memahami betul tentang historicalnya. Kalau tidak kita bingung memang dari mana ujuk-ujuk kok bisa punya ini. Nah itu. Sebetulnya apa yang sudah ada itu hak daripada rakyat dan bangsa Indonesia untuk menikmati. Karena itu memang hak yang sudah didapat dari leluhurnya dulu. Tapi kalau sekarang itu yang menikmati malah bangsa luar, nah itulah yang kita cari faktor X-nya. Kenapa jadi begitu? Karena semuanya dalam tatanan itu sistem, Indonesia pun jadi berhutang. Ya karena yang menjalankan ini semua kan IMF, standarnya UBS, dan beberapa bank atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh lembaga besar itu sendiri. Sehingga Indonesia pun akhirnya kesebut terhutang di sana. Ya mau bagaimana? Memang seperti itu. Kita itu dikasih sedikit kefahaman untuk menjalankan ini supaya ini bisa dinikmati. Karena ini real kok, nyata kok semua, bukan mengada-ngada. Itu pun bagi yang percaya. Tapi kalau bagi saudara-saudaraku yang masih sangsi dengan apa yang diucapkan oleh Mayang ini, ya silahkan monggo saja, tidak jadi masalah. Toh walaupun suka atau tidak suka, cepat atau lambat, kalau Tuhan sudah menghendaki ini waktunya, semuanya akan tahu kok isi dari kebenarannya. Jadi kita itu bisa punya aset atau harta yang segitu banyak itu, ndak lain ndak bukan itu usaha daripada leluhur kita. Dengan semua perjanjiannya. Dan itu loh jadi harta semua. Kenapa kita yang canggih ini tidak berpikir? Di zaman IT kita tidak berpikir. Dulu hidup leluhur kita kan zaman apa? Ya kan? Dia sudah bisa mengaksetkan. Hak atas tanah bisa diasetkan dipinjam luar negeri. Ada perjanjian gula, garam, bungkil pisang. Ada kok. Kemudian mengarah kepada perjanjian rempah-rempah, itu loh jadinya diasetkan semua. Tidak jauh beda dengan sekarang. Hanya kita tidak meyakini bahwa leluhur kita itu sudah secanggih itu punya pikiran. Ya jelasnya didapat dengan politik dan segala macam. Yang namanya itu kepingin punya, bagaimana caranya. Itu mungkin yang dilakukan oleh leluhur kita. Jadi bukan semerta-merta kita itu ada dan punya. Ada sejarahnya juga. Seperti itu. Karena kita kan masih bisa membaca sejarah. Kebesaran daripada kerajaan-kerajaan yang di zamannya saat itu kan masih kita baca. Seperti Majapahit contohnya. Kan banyak kerajaan di Indonesia. Bahkan menguasai beberapa negara itu yang kita tahu kalau kita membaca sejarah. Gitu. Dengan kebesaran nama Majapahitnya aja, dengan patihnya Mahapati Gajah Mada aja sudah bisa menguasai dunia. Itu kita kan sering baca di sejarah. Seperti itu, saudara-saudaraku. Seandainya nanti Tuhan memberikan izin meridhoi, amanah ini terbuka, itu adalah hak daripada kita, bangsa Indonesia, senusantara, sebagai
anak cucu daripada leluhur yang dulu itu sudah melakukan ini semua. Sah. Begitu saudara-saudara. Jadi tidak semerta-merta itu ada seperti sulapan abrak-kedabrak, tidak. Leluhur kita dulu tuh gigih untuk berusaha dan berupaya dengan segala macam sistemnya. Jangankan emas yang bisa dijadikan harta diasetkan. Bungkil pisang, kedebok pisang itu pun kan bisa. Gula garam itu bisa jadi aset. Kalau kita berpikir ada perjanjian rempah-rempah, isi rempah-rempah itu apa? Itu loh bisa diasetkan, bahkan bisa untuk dijaminkan mencetak uang di luar negeri sana. Itu ada perjanjiannya, semuanya itu dijaga, bukti otentik dengan dokumen-dokumennya itu masih lengkap. Begitu saudara-saudaraku. Ya mohon apabila ada keterbatasan cara Mayang menyampaikan pemahaman ini, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kembali lagi diceritakan bahwa Mayang ini dikasih kefahaman yang sangat terbatas.